Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi ya. Nah, teman-teman perlu ketahui ya, kita juga pernah mendengar bahwa ada ilmu komunikasi, ada jurusan, ada perkuliahan di ilmu komunikasi. Apa sebenarnya ilmu komunikasi? Itu adalah studi tentang bagaimana manusia menyampaikan dan menerima pesan, baik verbal maupun nonverbal, melalui berbagai media, berbagai cara, berbagai alat dan konteks seperti itu. Jadi yang dimaksud komunikasi itu bukan hanya tentang ngomong ya, bukan hanya tentang mulut ini berbicara dan mendengar ya, tetapi ada interaksi. Ya, ada interaksi, ada berbagai pihak. Ada komunikasi organisasi tentang masyarakat, kemudian teknologi, media, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing dari ilmu komunikasi itu memiliki fokus dan penerapan yang berbeda-beda. Ya, tapi tujuannya sama untuk pertukaran informasi, untuk memahami informasi, untuk data sehingga bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk eh, hal yang digunakan sesuai tujuan misalnya. Ya, di ilmu komunikasi itu sendiri itu ada berbagai macam ya. Yang pertama ada komunikasi antar pribadi, ada komunikasi massa ya, jurnal, media, berita gitu ya. Kemudian komunikasi organisasi, ada internal, eksternal ya, kemudian kebijakan-kebijakan, ada komunikasi politik ya, kampanye seperti itu, public relations, kemudian komunikasi digital, media sosial, komunikasi lintas budaya, ada komunikasi kesehatan ya di bidang perawat dan dokter misalnya, dan juga komunikasi bisnis. Nah, teman-teman kalau melihat ilmu komunikasi atau jurusan ilmu komunikasi kan sebenarnya juga tidak sederhana karena lihat betapa banyaknya yang harus dipelajari ya. Makanya kalau kita melihat lulusan-lulusan mahasiswa komunikasi itu apa aja? Ya bisa semuanya. Ya di hadapan media TV, di hadapan media sosial, HP, ya organisasi, kampanye, politik, kemudian kesehatan, bisnis dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ini coba saya kasih contoh ya di eh, YouTube ya. Ini memang jadul ya, tapi ini video lama banget sejak saya dulu juga ada. Coba perhatikan. Ya, sama sekali tidak ada komunikasi di sini. Turun, dikira sedang dorong mobil ya. Padahal dia lagi olahraga. Nah, itu contoh sederhana sekali ya. Jadi kalau kita melihat nih, siapa ya yang salah gitu? Ya, mungkin dua-duanya salah ya. Yang satunya datang tiba-tiba dorong mobil, yang satunya nggak tanya, kamu lagi ngapain gitu. Di satu sisi ini adalah komunikasi bisnis gitu, lagi marketing. Apa? Snack jab ini. Extra energi that will push you further. Jadi kamu kalau makan snack jab ini jadi lebih kuat gitu, lebih berenergi. Dan yang memerankan adalah sopir truk yang notabene memang butuh energi ya. Dia minumnya extra jos, kerating deng seperti itu. Jadi itulah teman-teman. Sebenarnya seni ya komunikasi itu. Nah, seperti contohnya kita berhadapan dengan siapa misalnya, dan kita memberikan instruksi, tolong bersihkan tamannya. Nah, itu kalau orang tidak paham seperti apa bersihnya. Benar-benar bersih nanti, tanamannya dibabati, rumputnya dibersihkan, pohon-pohon ditebangi. Jadi malah kacau ya, teman-teman. Oke, jadi sedikit akan saya sampaikan di sini ya. Jadi bagaimana memahami komunikasi bisnis itu.
ya. Jadi itu salah satu yang akan kita bahas di sini ya. Kalau semuanya pasti tidak bisa karena kita bukan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi ya. Jadi bagaimana memahami komunikasi bisnis itu. Jadi pendahuluan di sini ada berbagai faktor yang penting kita pahami terkait komunikasi itu. Yang pertama adalah membaca ya. Ada 16%, kemudian mendengarkan itu 45% dia yang dominan. Jadi jangan salah ya, komunikasi itu terkait bagaimana kita berbicara itu sebenarnya salah. Jadi yang utama adalah kemampuan kita mendengarkan. Itu dulu ya. Baru Anda bisa berbicara, baru Anda bisa menyampaikan dengan bagus setelah Anda bisa mendengarkan dengan bagus. Seperti Anda menulis ya. Menulis di sini 9%. Jadi bagaimana kemampuan Anda membaca ya, Anda membaca bagus, baru Anda bisa menulis yang bagus seperti itu. Ya, ini hanya pendahuluan. Nah, berikutnya untuk mengembangkan bakat dan kepribadiannya itu manusia harus berhubungan dengan orang lain, berinteraksi. Dengan cara apa? Komunikasi. Itulah kenapa sangatlah penting komunikasi itu dalam kehidupan manusia. Bahkan disabilitas ya. Misalnya tunarungu itu artinya juga bisu ya. Itu sangat-sangat harus maksimal dalam berkomunikasi dengan meminimalisir salah paham seperti itu ya. Jadi semuanya ada alat, ada cara bahasa isyarat ya dan lain sebagainya. Ya, sangat penting teman-teman. Nah, kemudian definisi komunikasi itu menurut Murphy, Harwood, dan Hovland ya. Yang pertama menurut Murphy yaitu seluruh proses yang diperlukan untuk mencapai pikiran-pikiran yang dimaksud orang lain. Jadi kalau kita ingin memahami, misal ada perintah bersihkan tamannya, maka kita harus memberikan feedback. Seperti apa pertanyaan? Bersih seperti apa? Benar-benar bersih, rumput dicabut, pohon ditebang, atau cukup sampah-sampahnya seperti itu. Untuk memahami isi pikiran yang memberikan perintah seperti itu. Oke. Yang kedua, definisi komunikasi menurut Harwood. Jadi komunikasi ini didefinisikan sebagai proses untuk membangkitkan perhatian orang lain yang bertujuan untuk menjalin kembali ingatan-ingatan. Jadi ya seperti mengajar misalnya dan dalam mengumpulkan audiens, meminta perhatian. Itu harus ada seni dalam komunikasi. Jadi tidak bisa seperti em, membaca buku gitu ya. Tidak menyapa, halo semuanya gitu. Bagaimana hari ini? Seperti itu ya. Jadi benar-benar harus bisa menarik perhatian ya. Bagaimana kemarin gitu. Kemarin Lebaran seru nggak sih? Seperti itu. Jadi menjalin kembali ingatan-ingatan ya. Itu seni dalam komunikasi. Oke, yang ketiga definisi komunikasi itu menurut Hofland. Jadi merupakan proses di mana seseorang komunikator ya, orang yang menyampaikan itu mengirimkan stimulan ya, pesan biasanya dengan simbol-simbol verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Siapa orang lain itu? Komunikan yang menerima informasi itu komunikan. Jadi memang bertujuan untuk merubah perilaku seperti saya terhadap anak-anak ya, anak-anak saya misalnya. Ayo tidak boleh ya membuat adiknya menangis, tidak boleh mengejek temannya ya, seperti itu. Untuk tujuannya merubah supaya tidak diulangi lagi. Seperti itu ya. Jadi ada 3 definisi komunikasi menurut ilmuwan. Nah, jadi apa yang dimaksud komunikasi di sini? Ya, oke. Jadi komunikasi di sini itu adalah proses kegiatan pengoperan, pengoper ya, dioper, dipindahkan atau penyampaian warta, berita, atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak, ya, dari satu orang kepada orang yang lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Jadi saling memahami. Kalau ada masalah, diambil jalan tengahnya. Kalau tidak sepakat, dicari yang paling bisa diterima, paling bisa win-win solution. Jadi dua pihak ada mendapatkan manfaatnya,
kedua pihak juga sama-sama saling ada mengalahnya seperti itu. Tidak mutlak kaku, atos, keras gitu ya. Oke. Jadi bagaimana business communication itu? Komunikasi bisnis. Jadi komunikasi yang digunakan dalam usaha bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non verbal, seperti itu ya. Untuk mencapai tujuan tertentu. Apa yang dimaksud tujuan tertentu? Ya otomatis ini profit ya, karena kita bicaranya bisnis. Ya, bicaranya bisnis. Kalau bukan non profit itu berarti lembaga masyarakat, ya lembaga zakat seperti itu. Jadi bukan untuk mencapai profit ya, tapi kalau kita komunikasi bisnis tujuannya adalah untuk mendapatkan profit. Contohnya seperti video tadi ya, itu iklan snack seperti itu ceritanya. Oke, jadi terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Ya, yang pertama bahwa komunikasi harus dipandang sebagai proses. Jadi memang itulah prosesnya harus dilakukan teman-teman. Ya, tidak boleh silakan baca sendiri, belajar sendiri ya, nanti ujian. Nah, tidak boleh karena itu adalah sebagai proses komunikasi. Ya, seperti mengajar. Kenapa teman-teman perlu ada tatap muka langsung? Kenapa saya harus komunikasi? Kan sudah ada bukunya. Kalian tinggal baca aja seperti itu ya. Itu prosesnya tidak lengkap ya. Oke, yang kedua, aspek yaitu menyangkut aspek manusia dan bukan manusia. Jadi baik antar manusia dan selainnya manusia. Itu juga perlu diperhatikan. Contohnya apa? Ya misalnya eh, yang sering saya alami ya, makan habis, habis. Saya mau nambah gitu ya. Tapi kebetulan ada telepon mungkin. Saya taruh. Nah, contohnya ya. Nah, saya tinggal pergi sebentar, piring ini sudah diambil, sudah dibersihkan gitu. Ya kalau piring kan suruh ngomong nggak bisa. Nah, itu hendaknya termasuk aspek yang perlu diperhatikan ya. Oke, yang ketiga adalah aspek informasi. Pesannya itu. Jadi informasi atau pesan, keterangan adalah segala sesuatu yang mempunyai kegunaan, yang digunakan untuk tujuan tadi. Jadi pesannya apa ya? Seperti itu. Ya, ini sudah jelas belum ya? Seperti itu ya. Oke, jadi proses komunikasi itu ada 5 tahap menurut Bove dan Thiel. Ya, ada 5 tahap teman-teman. Jadi jangan, yang penting udah saya sampaikan gitu. Nggak bisa. Ya, seperti hukum di Indonesia, yang penting disampaikan, kan nggak bisa. Jadi teman-teman harus dipastikan bahwa menerima pesan, menerima hukum, seperti itu. Oke, yang pertama pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Ya, yang kedua, ide itu diubah menjadi suatu pesan. Ya, suatu pesan yang komunikatif yang mudah diterima. Yang ketiga, pemindahan pesan, alurnya, gitu. Seperti contohnya apa ya? Polisi misalnya, peraturan lalu lintas nih, yang suka mendadak itu apa? Pengalihan arus lalu lintas ya, misalnya ada presiden mau lewat nih gitu. Ya, pemindahan pesannya lewat mana ya? Kalau di post di Instagram, nggak semua punya Instagram misalnya yang generasi eh, apa baby apa di atasnya milenial itu. Nah, yang keempat penerima menerima pesannya gitu. Jadi masyarakat bagaimana menerimanya? Sudah dipastikan belum? Oh, sudah beredar di WhatsApp Story misalnya. Oh, itu lebih umum. Jadi mbah-mbah biasanya pun juga punya WhatsApp ya. Jadi itu lebih mengena. Oke, yang kelima, penerima itu memberi tanggapan, memberikan umpan balik kepada pengirim. Ya, misalnya melalui admin bertanya atau meneruskan. Jadi story yang diterima, informasi yang diterima itu diteruskan seperti itu. Jadi menanggapi dari eh, pesan yang dikirimkan tadi. Itulah tahap-tahapnya untuk memastikan ya. Jadi memastikan proses itu berjalan. Kalau nggak ada umpan balik ya berarti nggak beres. Seperti saya mengajar teman-teman pokoknya duduk nulis ya enggak, dengerin ya enggak, terus saya mengajar juga cuek aja, dengar nggak dengar ya udah biarin gitu ya. Itu pasti ada ketidakberesan dalam proses komunikasi itu teman-teman. Nah, dari pemahaman komunikasi bisnis tadi,
mulai dari tahap pertama, ya, dari pengirim mempunyai gagasan, yang kedua merubah menjadi pesan, yang ketiga pengiriman pesan, yang keempat menerima pesannya, yang kelima menafsirkan pesannya, yang keenam memberikan feedback, itu perlu adanya bantuan dari saluran dan media. Ya, kalau sekarang digital. Ya, penting nggak? Penting banget gitu. Bayangkan zaman dulu semuanya disampaikan dari mulut ke mulut, dari surat yang dikirim pos, atau kalau ada pemberitahuan ditulis di kertas, ditempel di eh, pos pos kampling namanya apa? Pos kamling itu ya. Jadi di kampung itu kan ada tempat eh, pusat informasi pemberitahuan. Nah, seperti itu. Jadi penting banget adanya saluran dan media. Oke, gambarannya seperti ini. Komunikator menyampaikan suatu pesan ya dengan saluran, dengan media, kemudian diterima dan komunikator harus memastikan, oh, dia sudah mengerti kalau begitu. Ya, oke. Tahunya dari mana? Oh, dia sudah memberikan umpan balik, disuruh mengulang, paham misalnya. Oke, coba ulang apa yang saya sampaikan seperti itu. Nah, di sini tidak luput dari yang namanya hambatan atau gangguan. Oke, bayangkan ada 5 anak-anak ya, kayak permainan itu. Yang paling belakang ditepuk, ya, kemudian disampaikan suatu pesan di BCI. Ya. Kemudian di BCI lagi ke depannya sampai di ujung disuruh mengulangi. Kadang pesan yang disampaikan itu salah atau tidak sesuai dari komunikator. Jadi semua ada gangguan, ada hambatan. Nah, bagaimana gangguan atau hambatan ini benar-benar bisa diminimalisir, bisa diefisiensi secara biaya. Ya, itulah yang perlu berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut. Nah, dari yang kita sampaikan melalui proses komunikasi bisnis tadi itu ada beberapa komponen, apa itu? Unsur ya dari keseluruhan komunikasi. Apa aja unsur-unsur atau komponen komunikasi? Ada pengirim pesannya, ada proses encodingnya, ya prosesnya ada pesannya, kemudian salurannya, ya, kemudian proses decodingnya, jadi menafsirkan. Yang keenam umpan penerima informasi, yang ketujuh adalah umpan baliknya, ya umpan baliknya seperti proses yang kita bahas tadi. Oke, bagaimana bentuk dasar komunikasi itu? Ada komunikasi verbal, ya. Apa itu? Berbicara dan menulis, mendengar dan membaca. Nah, ya jadi bagaimana pengiriman pesan dan menerima pesan itu saling memberikan komunikasi secara verbal. Menulis, ya. Jadi teman-teman saya berpesan ya, kalau pendidikan itu akan menjadi utuh kalau teman-teman melihat, kemudian mendengar dan teman-teman menulis dan memberikan feedback presentasi. Ya, jadi ada dua pihak dan kedua-duanya membutuhkan semuanya. Saya juga berbicara, saya juga melihat, saya juga menulis, ya. Kemudian saya juga akan meminta feedback dari teman-teman. Nah, bagaimana memahami komunikasi bisnis itu secara nonverbal? Orang yang mengambil suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang lain, ya, nonverbal. Jadi bukan cerita dari mulut langsung, bukan ya. Jadi seperti perasaan senang, benci, cinta, rindu, ya, dan seterusnya. Menggertakkan gigi, ya Pak, itu artinya marah, ya. Sedang pusing, mengerutkan dahi, ya, itu kan nonverbal ya. Kemudian tulisan dilarang merokok, dilarang membawa makanan, ya. Kemudian ada simbol-simbol barang ya di atas meja misalnya seperti itu. Itu adalah komunikasi yang non verbal. Kedua-duanya ini juga bisa dijalankan bersamaan. Verbal iya, non verbal iya, gitu. Jadi seperti media non verbal itu juga sebagai media atau saluran. Nah, pentingnya komunikasi non verbal ini adalah pentingnya perasaan itu atau emosi ya. Yang sifatnya apa? Untuk deteksi, untuk memahami perasaan dan pesan yang diberikan. Kenapa? Karena itu merupakan suatu kejujuran seperti itu, ya, nonverbal. Jadi misal saya mengajar nih baca buku dengan data yang
nada yang datar misalnya. Penting utamanya komunikasi menyampaikan perasaan dan emosi dan sebagainya. Itu kan seolah-olah em, pesan, kemudian perhatian dari teman-teman itu juga tidak akan sampai seperti itu, serta kurang efisien. Nah, yang kedua, komunikasi nonverbal itu supaya kita memperhatikan isyarat, supaya kita bisa berempati, gitu ya. Ya, itu tujuannya. Yang lainnya kita apa? Bisa mendeteksi bagaimana hal ini kurang valid, ya. Ada kecurangan atau ada hal yang kurang benar dari pengirim pesan informasi, seperti itu ya. Nah, bagaimana tujuan komunikasi secara nonverbal itu menurut Till and Bove dalam Excellence in Business Communication, ya, nonverbal tadi yang pertama memberikan informasi, ya. Nonverbal tadi ya, teman-teman. Simbol-simbol atau media saluran. Nah, yang kedua mengatur alur suatu percakapan, ya. Jadi perlu alat. Percakapan dari mulut ke mulut itu perlu alat. Ya, kalau saya mengajar perlu PowerPoint, perlu LCD seperti itu. Yang ketiga mengekspresikan emosi. Jadi seperti video tadi ya, dorong mobil itu bikin emosi nggak sih? Lucu apa bikin emosi sebenarnya ya? Oke, kemudian yang keempat memberi sifat, melengkapi, menentang atau mengembangkan pesan-pesan yang disampaikan secara verbal, komunikasi langsung. Oke, yang kelima, tujuan komunikasi itu adalah mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Yang keenam, mempermudah tugas khusus, misalnya memberi contoh cara mengayunkan tongkat golf yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi olahraga ya. Itu kalau kita komunikasinya lewat mulut ya susah. Jadinya kayak komentator ya. Seharusnya menggiring bola pakai kaki kanan diputar-putar seperti Ronaldinho gitu. Susah. Jadi harus disampaikan secara non verbal, memberikan contoh. Gitu ya, teman-teman. Nah, proses komunikasi tadi ya ada 6 ya, pengirim, kemudian ide, pesan, saluran, penerima dan juga umpan balik. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Saya akhiri materi hari ini. Teman-teman tolong siapkan pertanyaan atau juga contoh ya. Contoh atau suatu penafsiran dari eh, salahnya suatu komunikasi yang lucu dan gokil tadi ya. Komunikasi bisnis ya teman-teman. Jadi kita fokus di komunikasi bisnis seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.